Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Eka Darman dari Perbankan Syariah YIN Madura. Di sini saya akan menjelaskan tutorial menghitung uji T dan uji F serta koefisien determinasi beserta interpretasinya dengan menggunakan SPSS. Saya di sini mengambil penelitian kuantitatif yang berjudul Pengaruh Jaminan Rasa Aman dan Kepercayaan Terhadap Minat Menabung Nasabah di BMT UGT Sudogiri, Capem Gadang, Kota Malang. Baik, lebih singkatnya waktu, kita langsung masukkan data, di mana saya di sini sudah mempunyai data. Kita salin, lalu tempel ke SPSS. Setelah kita masukkan, lalu kita menuju ke variabel view. Di sini kita ubah variabelnya menjadi X1, lalu X2 dan Y. Pada labelnya kita ubah sesuai dengan tema penelitian kita. Pertama, jaminan rasa aman. Lalu kepercayaan, dan yang terakhir minat menabung. Kita pergi ke data view lagi. Lalu untuk menganalisisnya kita langsung pergi ke analysis, lalu regression dan linear. Untuk X1 nya kita masukkan ke variabel independen, X2 nya independen juga, dan variabel dependennya Y. Lalu klik OK. Di sini muncul model data F dan data T. Perlu kita ketahui, UJT di sini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Lalu uji F di sini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Dan yang terakhir, koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Perumusan hipotesis H1 yaitu terdapat pengaruh jaminan rasa aman X1 terhadap minat menabung nasabah Y. H2 terdapat pengaruh kepercayaan terhadap minat menabung nasabah. H3 terdapat pengaruh jaminan rasa aman dan kepercayaan secara bersama-sama atau simultan terhadap minat menabung nasabah. Tingkat kepercayaan 95% dan A sama dengan 0,05. Lalu dasar pengambilan keputusan. Untuk uji T, yang pertama, jika nilai SIK
lebih kecil dari 0,05 atau nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai sig lebih besar dari 0,05 atau nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Untuk mengetahui T tabel tersebut, di sini saya menggunakan rumus T dalam kurung A dibagi 2 banding N dikurangi K dikurangi 1. K di sini jumlah variabel X dan N di sini jumlah data yang kita masukkan ke dalam SPSS di sini. Lalu sama dengan T dalam kurung 0,05 dibagi 2 banding 80 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan T dalam kurung 0,025 banding 77. Dapat kita lihat dari T tabel di sini, yaitu 0,025 banding 77. 0,025 banding 77. Di sini hasilnya 1,991. Kita bulatkan menjadi 3 angka di belakang koma. Nah, untuk uji F ini sama dengan uji T. Jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 atau nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Begitu juga sebaliknya. Jika nilai sig lebih besar dari 0,05 atau nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Untuk mengetahui F tabel di sini, rumusnya F dalam kurung K banding N dikurangi K sama dengan F dalam kurung 2 banding 80 dikurangi 2. Lalu hasilnya 2 banding 78. Dapat dilihat dari distribusi F tabel 2 banding 78. 2 banding 78. Di sini hasilnya 3,11. Lalu kita menuju ke SPSS lagi. Untuk interpretasinya, untuk uji T, pengaruh X1 terhadap Y. Diketahui nilai sig 0,786 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung min 0,273 lebih kecil dari 1,991. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak dan H0 diterima, yang berarti tidak terdapat pengaruh secara parsial antara variabel X1 atau jaminan rasa aman terhadap variabel Y atau minat menabung nasabah. Yang kedua, pengaruh X2 terhadap Y. Dapat kita ketahui nilai sig dari variabel X2 yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 5,315 lebih besar dari 1,991, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh antara variabel X atau kepercayaan terhadap variabel Y atau minat menabung nasabah. Lalu untuk interpretasi uji F, kita menuju ke tabel ANOVA, di mana di situ menunjukkan nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung 14,369
lebih besar dari 3,11, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti variabel X1 jaminan rasa aman dan X2 kepercayaan terdapat pengaruh secara simultan terhadap Y, minat menabung nasabah. Selanjutnya koefisien determinasi. Kita menuju ke tabel model summary. Dapat kita ketahui nilai R square 0,272 atau 27,2%, yang menunjukkan bahwa variabel Y atau minat menabung nasabah dipengaruhi oleh variabel X1 atau jaminan rasa aman dan X2 kepercayaan sebanyak 27,2%, dan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel di luar model yang tidak ada di dalam penelitian ini. Sekian tutorial dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que él te llevó a la luna y yo no supe hacerlo así? Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando.